Pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus, Pace e Bene. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai lagi ke pembelajaran kita selanjutnya. Nah anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa supaya kita dapat diberkati oleh Tuhan dan diberi kepada kita kepintaran. Nah anak-anak, setelah selesai berdoa, kita akan membuka lagi buku Bu Petik 2D, ataupun tema 4, hidup bersih dan sehat. Nah, kita sudah masuk ke subtema 2, anak-anak semua. Subtema 2 itu hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, dalam subtema 2 ini kita akan belajar hari ini tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak buka semua bukunya halaman 33. Nah, buka semua bukunya halaman 33 tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, kita perhatikan di sana, anak-anak perhatikan semua bukunya. Nah, dalam muatan bahasa Indonesia ini kita belajar tentang bagian A, kosakata tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, anak-anak ibu semua, kosakata masuknya di sini adalah kata-kata dalam lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, kosakata di sini maksudnya adalah kata-kata. Nah, tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, lingkungan bersih dan sehat di sekolah itu sangat penting untuk kita semua. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita melakukan pembelajaran, kita dapat melaksanakannya dengan baik, tertib dan teratur. Nah, kenapa? Kalau lingkungan kita tidak bersih, kelas kita tidak bersih, pasti kita tidak nyaman belajar di dalam. Nah, anak-anak semua, kalau kelas kita tidak bersih, kotor, berantakan, pasti kita tidak nyaman untuk belajar di dalam. Nah, makanya dikatakan tadi, kita harus membersihkan lingkungan kita di sekolah. Nah, lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, perhatikan bukunya di sana. Hidup bersih dan sehat juga harus diterapkan di sekolah. Nah, anak-anak semua, hidup bersih dan sehat juga harus diterapkan di sekolah. Nah, hidup bersih itu harus kita terapkan di sekolah, bukan hanya di rumah, tetapi di sekolah juga harus kita terapkan bagaimana itu hidup bersih. Nah, harus kita terapkan itu bagaimana hidup yang bersih. Nah, kalau hidup yang bersih itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita harus merapikan ataupun membersihkan kelas kita, membersihkan lingkungan kelas kita. Nah, itu dikatakan hidup bersih dan sehat. Nah, yang kita lakukan di sekolah. Nah, jadi anak-anak semua ketika kita di sekolah nanti, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tetapi kita harus menjaga kelas kita ataupun lingkungan sekolah kita dengan sehat dan bersih. Nah, apa saja ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih? Nah, apa saja ciri lingkungan yang bersih? Nah, ciri-cirinya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, perhatikan lagi bukunya. Kamu dapat mengetahuinya dengan membaca teks. Nah, dalam lingkungan bersih dan sehat di sekolah ini, anak-anak, kita juga mendapat mengetahuinya dari sebuah teks yang kita baca. Nah, ketika kita nanti membaca sebuah teks, di sana juga kita bisa melihat bagaimana hidup bersih ataupun lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, bacalah teks secara keseluruhan. Pahamilah setiap informasi
yang terdapat dalam teks. Nah, ketika kita membaca sebuah teks itu, kita harus pahami apa informasi yang kita baca dari teks tersebut. Nah, kalau kita tidak pahami anak-anak, kita tidak bisa mengetahui apa isi teks tersebut. Nah, minggu-minggu kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa informasi itu adalah kabar berita yang kita terima baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi, kabar berita baik secara langsung maupun tidak langsung kita menerima. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi. Nah, jadi anak-anak semua, ketika kita membaca sebuah teks itu, nah, kita harus memahami informasi apa yang ada dalam teks tersebut. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui apa-apa saja isi dalam teks tersebut. Nah, makanya kita harus bisa memahami dari bacaan teks tersebut. Nah, kamu juga dapat menemukan kata-kata sulit dari teks tersebut. Nah, anak-anak semua, ketika kita membaca sebuah teks nanti, pasti kita akan menemukan kata-kata yang sulit untuk kita pahami ataupun sulit untuk kita mengerti. Nah, kita dapat menemukan itu, artinya itu di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak, kalau nanti anak-anak ibu guru ini membaca sebuah teks, di sana terdapat kata-kata yang sulit kita pahami ataupun sulit kita mengerti, anak-anak bisa cari arti kata itu dari kamus bahasa Indonesia. Nah, di buku kita lihat contohnya seperti kata-kata berikut. Nah, yang pertama ada rapi. Nah, rapi itu maksudnya anak-anak semua, rapi itu teratur, bersih ataupun enak dipandang. Nah, itu yang dikatakan dengan rapi. Nah, kalau bersih itu artinya kita terbebas dari kotoran. Nah, kita terbebas dari kotoran. Nah, sedangkan asri anak-anak semua, asri itu artinya indah dan enak dipandang. Nah, asri itu artinya indah dan enak dipandang. Nah, sedangkan sejuk itu anak-anak semua hawanya terasa dingin. Nah, sejuk itu hawanya terasa dingin. Nah, baru kita juga enak dalam memandang sejuk tersebut. Nah, itulah arti dari keempat kata-kata berikut. Nah, ada rapi, ada bersih, asri, dan sejuk. Nah, itu tadi arti dari keempat kata tersebut. Nah, kita lihat bagian B, anak-anak semua. Bagian B di sana membuat laporan tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, kita juga bisa membuat sebuah laporan dalam lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, ketika kita membaca teks nanti anak-anak ibu semua, setelah kita membaca teks tersebut, kita bisa membuat laporan dari teks yang kita baca. Nah, contohnya judul teks yang kita baca itu lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita dapat membuat laporan tentang lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, perhatikan bukunya bagian B. Informasi juga dapat diperoleh dari hasil mengamati. Nah, informasi itu anak-anak semua bukan hanya dari teks yang bisa kita dapat, tetapi informasi itu bisa kita dapat
dengan cara mengamati. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya kita mengamati sekolah orang lain. Nah, ketika kita mengamati sekolah orang lain, setelah mengamati itu, kita bisa membuat sebuah laporan tentang sekolah tersebut ketika kita sudah mengamati apa-apa saja yang ada di sekolah itu. Nah, makanya dikatakan tadi bahwa informasi itu bukan hanya dari teks bacaan yang bisa kita dapat. Nah, tetapi kita bisa mendapatkan informasi ataupun kita bisa membuat laporan dari hasil mengamati. Nah, dari hasil mengamati. Nah, setelah kita mengamati, kita dapat menuliskan dalam bentuk laporan. Nah, perhatikan lagi bukunya, informasi dari hasil mengamati dapat ditulis dalam bentuk laporan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika sudah selesai kita mengamati apa yang kita amati, nah setelah itu kita bisa membuat ataupun menuliskan menjadi bentuk laporan. Nah, menjadi bentuk laporan. Perhatikan contoh laporan pengamatan berikut. Nah, di buku kita lihat ada judulnya, judul laporannya ada menjaga kebersihan sekolah bersama. Nah, kalau menjaga kebersihan sekolah bersama ini, seperti yang kita lihat gambar di samping itu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak ibu semua, ketika nanti di sekolah, anak-anak tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, tetapi buanglah sampah itu pada tempatnya supaya sekolah kita tetap bersih dan tetap sehat. Kita pun nyaman dalam sekolah ini dan kita juga dapat belajar dengan baik. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi bahwa kalau sekolah kita jorok ataupun kelas kita jorok, kotor berantakan, pasti kita tidak akan nyaman belajar di dalam. Makanya dikatakan tadi, kita harus menjaga kebersihan, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Nah, kita harus menjaga kebersihan. Nah, anak-anak semua sama seperti yang di PowerPoint Ibu itu, menjaga kebersihan sekolah bersama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, perhatikan slide Ibu yang terakhir di sini. Tugas anak-anak Ibu nanti di slide terakhir ini, perhatikan gambar berikut. Nah, nanti anak-anak semua sebelum mengerjakan slide terakhir ini, anak-anak perhatikan dulu gambar itu. Perhatikan dulu gambar itu. Nah, lalu jawablah pertanyaan tersebut. Ada 2 di sana pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 5 kosakata dari gambar tersebut. Nah, nanti setelah anak-anak Ibu mengamati gambar ini, tuliskan 5 kosakata dari gambar ini. Nah, yang kedua, buatlah laporan pengamatan dari gambar tersebut. Nah, contohnya sudah ada di buku. Nah, contoh pembuatan laporannya sudah ada di buku. Nah, nanti anak-anak ketika membuat laporan itu bisa lihat contohnya di buku kita, muatan bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak semua tuliskan nanti ini di buku tugasnya, lalu dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Nah, kirimkan ke WA pribadi Ibu. Ada 2 tugasnya di sini. Nah, tetapi sebelum mengerjakan ini, anak-anak harus mengamati gambar tersebut. Harus mengamati. Nah, jadi anak-anak, inilah materi kita hari ini dalam muatan SBDP. Nah, maksud Ibu dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, ini
anak-anak semua, materi kita hari ini dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, sekian materi kita hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat untuk kita semua.